Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi tentang eksternalitas. Namun sebelumnya di sini saya akan perkenalkan dulu anggota kelompok kami. Yang pertama Nur Aini Menitami, yang kedua Muhammad Sofi Akil, yang ketiga Dimas Arya Permana, yang keempat Tarisa Nanda Prastika, yang kelima Nur Elza Fauzia. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian eksternalitas. Dalam suatu perekonomian modern, setiap aktivitas mempunyai keterkaitan dengan aktivitas lainnya, dan semakin modern suatu perekonomian, semakin besar dan semakin banyak kaitannya dengan kegiatan-kegiatan lainnya. Analisa supply demand dapat menjelaskan bahwa suatu tindakan dapat mempengaruhi kesejahteraan orang lain. Jadi yang dimaksud dengan eksternalitas hanyalah apabila tindakan seseorang mempunyai dampak terhadap orang lain atau segolongan orang lain tanpa adanya kompensasi atau apapun, juga sehingga timbul inefisiensi dalam alokasi faktor produksi. Kemudian yang selanjutnya adalah dampak eksternalitas. Dampak eksternalitas positif adalah dampak yang menggantungkan dari suatu tindakan yang dilakukan oleh suatu pihak terhadap orang lain tanpa adanya kompensasi dari pihak yang diuntungkan. Kemudian dampak eksternalitas negatif itu adalah apabila dampaknya bagi orang lain tidak menerima kompensasi dan sifatnya merugikan. Kemudian yang selanjutnya adalah kasus eksternalitas produksi. Efisiensi ekonomi akan tercapai apabila MSC sama dengan MSB. Padahal seorang pengusaha tidak pernah memperhitungkan MEC dan MEB dalam menentukan harga dan jumlah barang yang dihasilkannya. Karena itu, seorang pengusaha menentukan harga produk dan tingkat produksi pada suatu tingkat di mana PMC sama dengan MPB atau MEC sama dengan 0 dan MEB sama dengan 0. Apabila dalam melakukan kegiatan produksi timbul suatu eksternalitas negatif, maka MEC lebih dari 0 sedangkan MEB sama dengan 0. Ini berarti PMC kurang dari MSC, sehingga ada kecenderungan pengusaha berproduksi pada tingkat yang terlalu besar karena perhitungan biayanya menjadi terlalu murah dibandingkan dengan biaya yang harus dipikul oleh seluruh masyarakat. Jadi di sini kita lihat bahwa pada kasus eksternalitas negatif, MSC sama dengan PMC ditambah MEC lebih dari MSB, sehingga produksi haruslah dikurangi agar efisiensi produksi ditinjau dari seluruh masyarakat mencapai optimum. Selanjutnya contoh eksternalitas produksi yang positif. Misalnya seorang pengusaha madu yang memelihara lebah untuk mendapatkan madu. Lebah-lebah tersebut saat mencari madu akan menguntungkan pengusaha bunga anggrek yang usahanya berdekatan dengan letak pengusaha madu. Pengusaha madu dalam aktivitasnya tidak menghiraukan eksternalitas negatif yang diakibatkan oleh usahanya terhadap pengusaha bunga anggrek atau MEB sama dengan 0. Sehingga akan menyebabkan kecenderungan menentukan tingkat produksi yang terlalu mudah dilihat dari efisiensi seluruh masyarakat. Baik, yang selanjutnya adalah kasus eksternalitas konsumsi. Kasus eksternalitas konsumsi positif. Jumlah barang yang menjamin penggunaan alokasi sumber ekonomi yang optimal terjadi pada perpotongan antara kurva MSB dan kurva MSC. Di pihak lain, konsumen tidak pernah memperhitungkan dampak konsumsi mereka terhadap orang lain, sehingga mereka akan menentukan tingkat konsumsi di mana terjadi perpotongan antara kurva MPB dan kurva MSC. Akibatnya jumlah yang dikonsumsi masyarakat menjadi terlalu sedikit. Kemudian eksternalitas konsumsi negatif. Jumlah konsumsi yang optimum terjadi pada perpotongan antara MSC dan MSB, yaitu pada HID. Walaupun demikian, konsumen akan mengkonsumsikan pada tingkat sebanyak 0 OHI1 karena ia tidak menghiraukan dampak negatif tindakannya terhadap masyarakat.
Jadi kita lihat bahwa adanya eksternalitas konsumsi negatif menyebabkan adanya konsumsi yang terlalu banyak dibandingkan dengan tingkat konsumsi yang optimum. Sekian penyampaian materi dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri yang kedua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuraini Minutami, NIM 365 akan melanjutkan materi selanjutnya, yakni tentang jenis-jenis eksternalitas. Jenis eksternalitas yang pertama adalah eksternalitas produsen-produsen. Seorang produsen dapat menimbulkan eksternalitas positif atau eksternalitas negatif terhadap produsen lainnya. Contoh eksternalitas positif misalnya adalah tindakan seorang produsen A melatih tenaga kerjanya. Produsen lain atau produsen B menerima eksternalitas positif karena memperoleh tenaga kerja terdidik tanpa harus memberikan pendidikan pada tenaga kerja. Dalam hal ini, eksternalitas positif ditimbulkan melalui penggunaan faktor produksi. Jenis eksternalitas yang kedua adalah eksternalitas produsen konsumen. Aktivitas seorang produsen dapat pula menimbulkan utilitas individu tanpa mendapat suatu kompensasi apapun juga. Misalkan saja, suatu pabrik mengeluarkan asap yang menyebabkan polusi udara. Udara kotor tersebut terpaksa dihirup oleh masyarakat yang tinggal di sekitar pabrik sehingga menyebabkan utilitas mereka untuk tinggal di sekitar pabrik menjadi turun. Dalam hal ini, pabrik tidak memberikan ganti rugi dalam bentuk apapun juga kepada masyarakat, dan pabrik tersebut akan menentukan tingkat produksi di mana harga barang produksi sama dengan biaya marginal. Sekian materi dari saya, akan dilanjutkan oleh materi selanjutnya. Saya Nur Elza Fauzia, NIM 385, akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu jenis-jenis eksternalitas yang ketiga dan yang keempat. Yang pertama yaitu eksternalitas konsumen produsen. Analisa eksternal konsumen produsen hanyalah merupakan suatu kasus yang berkebalikan dari analisa eksternalitas produsen konsumen. Apabila suatu aktivitas konsumen memberikan dampak pada suatu perusahaan, optimalitas penggunaan sumber-sumber ekonomi akan terjadi apabila biaya marginal aktivitas konsumen atau harga-harga yang dikonsumsikan sama dengan keuntungan marginal yang diterima oleh semua orang atau keuntungan marginal. Jenis-jenis eksternalitas yang keempat yaitu eksternalitas konsumen-konsumen. Aktivitas konsumsi seseorang dapat secara langsung mempengaruhi tingkat kepuasan atau utilitas orang lain tanpa ada suatu kompensasi atau dalam hal eksternal positif, atau biaya dalam hal eksternalitas negatif apapun juga. Eksternalitas konsumen-konsumen ini tidak dapat mendapat perhatian para ahli ekonomi lingkungan karena tidak ada pengaruh yang nyata dalam perekonomian. Eksternalitas konsumen-konsumen dapat dibedakan dampaknya antara dampak fisik dan dampak kejiwaan atau psikis. Dampak fisik merupakan eksternalitas yang secara langsung mempengaruhi kesehatan. Misalnya, seseorang mengendarai sepeda motor yang mengeluarkan asap tebal dan menyebabkan orang-orang di sekitarnya menjadi sesak napas. Dampak inilah yang disebut dampak fisik. Terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ananda Prastika, NIM 381 akan melanjutkan materi dari pemateri selanjutnya, yaitu tentang cara memperbaiki alokasi sumber-sumber ekonomi. Teori Koase mengenai eksternalitas di atas dapat dilaksanakan hanya untuk masalah-masalah di mana pihak-pihak yang terlibat jumlahnya sedikit sehingga dapat dilakukan negosiasi antara kedua belah pihak pada umumnya. Pihak yang tersangkut dalam eksternalitas jumlahnya besar, misalnya pada masalah pencemaran air di sungai, kenyataannya
yang mencemarkan air sungai. Jumlahnya banyak sekali, selain pabrik-pabrik, juga rumah-rumah penduduk yang membuang sampah ke dalam sungai. Untuk mengatasi masalah polusi, perlu campur tangan pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah dapat membuat alokasi sumber-sumber ekonomi menjadi efisien dengan menggunakan beberapa cara lain, yaitu dengan pajak, subsidi, memberikan hak dengan sistem lelang, atau dengan peraturan. Sekian materi dari saya, akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Arya Permana, NIM 370, akan meneruskan materi dari pemateri sebelumnya. Pajak untuk mengatasi eksternalitas. Pemerintah dapat memecahkan alokasi sumber yang lebih efisien dengan mengenakan pajak kepada pihak penyebab polusi. Misalnya pabrik semen, di mana pajak tersebut merupakan pajak per unit. Kelemahan dari kebijaksanaan pengenaan pajak adalah penentuan jumlah pajak yang harus dilakukan dengan coba-coba atau trial and error, sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk dapat dilaksanakan secara optimal. Saat pemerintah mengetahui pajak yang optimal, keadaan sudah berubah sehingga diperlukan studi lagi yang memerlukan waktu yang lama. Pemberian subsidi. Jadi di sini kita lihat bahwa akibat pengenaan pajak atau pemberian subsidi dapat mengurangi produksi sampai tercapai yang optimum. Beberapa kelemahan pemberian subsidi untuk mengatasi polusi adalah sebagai berikut. Pertama, pemerintah harus mengetahui tingkat produksi yang ditetapkan pabrik tanpa adanya subsidi. Kedua, analisanya statis dan sifatnya jangka pendek karena tidak memperhatikan kemungkinan bertambahnya jumlah pabrik yang menimbulkan polusi. Ketiga, timbulnya distorsi lokasi. Keempat, dari segi moral tidak dibenarkan. Jadi, dua cara yang dapat dipakai pemerintah untuk mengatasi eksternalitas adalah dengan mengenakan pajak pada kasus eksternalitas negatif dan memberikan subsidi pada kasus eksternalitas positif. Pemberian hak polusi melalui lelang. Dalam hal ini, perusahaan atau pabrik yang bersedia membayar paling banyak yang diberi hak polusi pada tingkat polusi yang optimum. Keuntungan dari cara ini adalah mudah dilaksanakan dalam praktek sehari-hari. Selain itu, akan tercapai distribusi dari hak polusi yang optimal di antara para pengusaha atau pabrik. Dalam arti, pabrik yang mendapatkan keuntungan terbesar dalam produksi dan menimbulkan polusi adalah pabrik yang memperoleh hak untuk menimbulkan polusi. Peraturan untuk mengatasi eksternalitas. Pemerintah dapat juga mengeluarkan peraturan bagi pabrik untuk mengurangi polusi dalam jumlah tertentu atau akan dihukum apabila melakukan pelanggaran. Jadi, peraturan pemerintah yang menetapkan jumlah polusi yang diperkenankan dalam jumlah yang sama untuk semua pabrik akan menyebabkan ada pabrik yang menghasilkan terlalu banyak dan pabrik yang menghasilkan terlalu sedikit. Karena adanya perbedaan struktur biaya, tingkat polusi yang ditimbulkan, dan juga struktur keuntungan antara pabrik yang satu dengan pabrik yang lainnya, maka jumlah polusi yang diperkenankan juga harus berbeda-beda antara pabrik tersebut. Dalam analisa di atas, hanya dibahas eksternalitas negatif yang disebabkan karena aktivitas produsen. Walaupun demikian, analisa di atas dapat juga digunakan baik untuk menganalisa eksternalitas positif
maupun jenis-jenis eksternalitas lainnya. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian, terima kasih.